Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali melalui video pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku kelas 2 yang Patris sayangi, kembali lagi Patris menjumpai kalian tentunya dengan materi pelajaran TIK. Untuk kali ini Patris akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi materi kita kemarin sudah sampai pada bab 3 di mana Patris sudah menjelaskan tentang berbagai macam ikon ya di dalam program Paint. Jadi materi kita adalah menggambar dengan Paint. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah memiliki buku, silahkan bukunya dibuka dan disimak nantinya ya, agar kalian bisa mempraktikkan secara langsung ketika nanti kita masuk ya. Semoga saja kita bisa segera masuk ke sekolah agar bisa praktik secara langsung. Dan bagi kalian yang mungkin di rumah sudah ada sudah ada perangkat komputernya ya, dan juga ada programnya, program Paint, kalian bisa sambil mencoba apa yang akan Patris jelaskan, gitu ya. Tentunya dengan bimbingan orang tua kalian masing-masing. Baik, Patris segera akan memulai pertemuan kali ini, yaitu sampai pada pembahasan yang ke D ya. Pada minggu yang lalu sudah sampai pada yang C, yaitu menggunakan ikon eraser. Sekarang kita sampai pada pembahasan yang D, yaitu menggunakan ikon select. Perhatikan ya, menggunakan ikon select. Ya, ini judulnya. Jadi ikon select gambarnya seperti ini. Perhatikan ya, ini ikon select. Gambarnya adalah garis putus-putus yang berbentuk segi 4 ataupun persegi panjang ya. Jadi ini namanya ikon select. Terus gunanya ikon select untuk apa? Perhatikan. Jadi ikon select digunakan untuk memilih teks atau gambar. Ya, jadi ketika kalian menggambar di Paint ya, kemudian kalian akan memilih sebuah teks ataupun gambar yang sudah muncul pada program Paint yang sudah kalian gambar. Caranya kalian bisa menggunakan ikon select, kemudian kalian gunakan dengan cara mengklik, tahan, dan geser. Kemudian cara menggunakan ikon select ini kalian bisa memperhatikan praktik berikut ini. Jadi Patris sambil praktik menggambar ya. Jadi kalian sambil menyimak gitu ya. Baik. Nah, ini Patris buka program Paint-nya. Sudah terbuka program Paint-nya. Jadi tolong diperhatikan agar kalian nantinya bisa. Baik, Patris akan menggambar sesuai dengan yang ada di buku agar kalian nanti bisa praktek sendiri dengan contoh yang ada di buku ya. Jadi Patris membuka halaman 49. Jadi di sini ada gambar buah-buahan ya. Jadi yang akan Patris contohkan adalah yang ada kaitannya dengan menggunakan ikon select ya. Jadi misalkan Patris akan menggambar buah semangka, kemudian nanti buah semangka itu akan dipotong. Ya, kita gunakan ikon oval dulu ya. Ovalnya diklik, kemudian size-nya kita pilih. Kalau misalkan tidak ada perubahan, tetap tidak usah dipilih. Patris menginginkan yang ini aja, yang kecil ya. Nah, kalau sudah kita lebarkan. Nah, misalkan buah semangkanya segini besarnya ya. Nah, kemudian untuk buah semangka kulitnya kan tidak hitam ya, jadi kita langsung pilih warna saja. Warna kulitnya, oh ini sepertinya kita ganti ya. Ini ukurannya kita buat yang paling tebal. Ini gambar ini
akan disesuaikan dengan bentuk aslinya. Jadi kulitnya kan warna hijau, nah, ini kita buat warna hijau. Kalau tidak cocok dengan warna ini, kalian bisa memilih warna lain. Ada di edit color, diklik ya. Nah, kalian pilih yang mana yang sesuai. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah, kita lepas ya, kita klik di luar. Jadi kalau kalian ingin mengganti, mengubah warna ataupun melebarkan, menyempitkan, selama belum melepaskan tanda ini, tanda garis putus-putus ini, maka kalian masih bisa mengubahnya ini ya. Tapi kalau kalian sudah melepaskannya, artinya sudah klik di luar. Contohnya begini, ini Pak Tris lebarkan segini. Misalkan Pak Tris klik di luar, nah ini kalau mau diedit nggak bisa lagi, nggak bisa sih ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, setelah kita lepas, kita beri warna. Pilih apa ini? Ikon fill with color. Jadi ikon fill with color untuk memberi warna. Pilih warna merah. Kita pilih semangka yang warnanya merah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, kita akan membelah. Jadi membelah semangka ini menjadi dua. Caranya, kita gunakan ikon select. Nah, kita gunakan ikon select ini, kita pilih. Nah, yang dimaksud dengan memilih gambar adalah seperti ini. Ini kita pilih, yang dipilih adalah separuh ataupun setengah dari gambar ini. Nah, kalau sudah, setelah ini caranya ya. Jadi perhatikan, tekan, geser, ini ya. Mouse-nya diklik, jangan dilepas, terus ditahan, ditarik, geser. Nanti akan membentuk persegi ataupun kotak seperti ini. Kalau sudah, nah kita geser ke, nah, gini ya, kan jadi terbelah. Jadi yang satu menghadap ke atas, satu menghadap bawah. Nah, kalau kalian ingin membuatnya menjadi sama, merubah arah ini menjadi ke atas semua, kalian bisa gunakan ikon ini atau menu rotasi, rotate ya. Nah, yang kita pindah ataupun kita atur arahnya dengan cara flip vertikal. Nah, karena apa? Yang awalnya di atas menjadi di bawah, itu flip vertikal. Nah, ini ya. Terus kita geser. Nah, jika ada yang menutupi seperti ini, artinya kalian harus merubah settingannya, yaitu dengan cara klik tanda panah di sini, kalian pilih transparent selection. Nah, ini ya. Jadi tidak ada background yang menutupi. Seperti ini, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita berikan airbrush warna. Ini ukurannya kecil aja. Kita akan memberikan biji. Nah, biji itu bisa dengan cara ini, klik diam ya. Ini agak diamnya agak lama, terus digeser. Karena untuk airbrush itu sebetulnya hasilnya adalah berupa bintik-bintik. Tapi kalau kita tekannya agak lama, nanti akan penuh, gitu ya. Nah, ini semangkanya bukan non biji ya, tapi ada biji. Nah, sepertinya cukup, bijinya tidak banyak. Nah, seperti itu dulu ya anak-anak ya, untuk menggambar yang menggunakan ikon select. Baik, kita kembali ke pembahasan berikutnya, yaitu ini, yaitu menggunakan ikon magnifier. Dan buka bukunya halaman 52. Ikon magnifier bentuknya seperti ini, yaitu gambarnya kaca pembesar. Kaca pembesar mungkin kalian pernah melihat ya, jadi bentuknya seperti kaca, ada pegangannya ya. Ini ikon magnifier. Gunanya untuk apa ikon magnifier ini ya? Gunanya adalah untuk sebagai kaca pembesar, gunanya untuk memperbesar gambar. Jadi magnifier ini sama dengan kaca pembesar ya, gunanya untuk memperbesar gambar, gitu ya. Nah, sekarang cara menggunakan ikon magnifier, bagaimana caranya? Jadi ini maaf ya, mungkin Pak Tes tadi salah ketik ya.
Jadi yang digunakan sebagai adalah ikon magnifier, bukan ikon select. Tapi cara menggunakan ikon magnifier. Ya, caranya bagaimana? Caranya seperti praktek berikut. Kalian perhatikan lagi. Nah, kita buka file-nya. Ya, seperti ini. Nah, pada kali ini Patris akan mencoba menggambar kupu-kupu, ya, dimana kupu-kupunya kita gunakan ikon brush, kemudian kita pilih ikon brush biasa, ya. Kemudian ini ukurannya. Kemudian pilih warna, misalkan ini. Ya. Ini badannya. Kalian harus bisa menggerakkan mouse, ya. Ini Patris juga mencoba menggerakkan mouse. Gambarnya Patris jelek, ya. Jadi kalian nanti gambar yang bagus, jangan seperti Patris, ya. Kalian belajar menggambar. Ini ada andanya. Nah, terus ini ada warna-warnanya, ada pembatasnya. Terus ungu. Ini dibuat pembatas dulu. Nah, baru setelah itu kita pilih magnify untuk kaca fill with color ini, ya. Terus pilih warnanya. Untuk ungu di atas ini, di tengah. Diklik di sini, klik. Oh, maaf. Ini atas klik di luar, ya. Nah, kalau sudah merah, klik kita sendiri. Nah, ini tidak apa-apa, oranye. Nah, sudah, ya. Nah, setelah itu kita akan memberi warna pada bagian sayapnya. Yang pertama, Patris akan mewarnai warna kuning, ya. Ini kuning sudah. Terus yang kanan kiri juga akan diberi warna kuning. Ya. Apakah sama warnanya? Oh ya, ini Patris akan di warna kuning juga, di sayap kanan kirinya harus sama, ya. Klik. Misalkan Patris pada saat membuat ini ada sedikit, ini sedikit kesalahan, ya. Jadi ketika kalian mendapatkan seperti ini, ketika diwarna tiba-tiba seluruhnya berubah warna, contohnya menjadi kuning ini, ya. Ini karena ada yang bocor. Ya, untuk melihat yang bocor yang mana? Nah, sebelumnya kita klik undo dulu. Nah, ini diklik undo sehingga kembali menjadi putih, ya. Nah, setelah itu kita pilih kaca pembesar atau magnifier ini, kita cari. Oh, ternyata ini ada yang bolong ini, ya. Nah, kita sambung. Cara menyambungnya bagaimana? Kita gunakan ikon brush, pilih warna yang sama tadi, ya. Terus kita sambungkan di sini. Nah, setelah itu kita kecilkan lagi, ya. Ini Patris kecilkan lagi. Oh, terlalu kecil. Nah, seperti ini, ya. Baru kita beri warna yang sama, yaitu kuning, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi caranya menggunakan ikon magnifier untuk melihat kesalahan yang misalkan tadi kurang nyambung sehingga kelihatan. Jadi gunanya untuk memperbesar gambar. Nah, seperti itu yang dapat Patris jelaskan. Kembali ke PowerPoint-nya, sampai di sini dulu, ya. Apa yang bisa Patris sampaikan? Tugas kalian mempelajari materi bab 3 ini, ya.
Cukup sekian, Pak Tisahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.